suku, bangsa, dan budaya. Negara kita dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya, serta kaya akan flora dan fauna. Begitu pula dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Wilayah Indonesia terdiri atas 17.508 pulau yang berukuran besar maupun kecil. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua adalah 5 buah pulau terbesar di Indonesia. Pulau-pulau ini terbentang dari Sabang di barat sampai Merauke timur dengan jarak ribuan kilometer. Rangkaian kepulauan itu membentang sepanjang garis khatulistiwa, bagaikan batu permata yang indah sehingga negara kita disebut Zamrud Khatulistiwa. Pulau-pulau besar dan kecil itu dibatasi oleh perairan laut yang jaraknya berbeda-beda. Ada yang jauh maupun yang dekat. Untuk mencapai satu pulau ke pulau yang lain dibutuhkan alat transportasi, misalnya kapal laut dan pesawat terbang. Oleh karena itu, letaknya yang terpisah-pisah ini, maka adat istiadat, budaya, norma, dan kebiasaan penduduknya berbeda-beda pula. Kebiasaan penduduk dipengaruhi oleh keadaan alam yang ditempatinya. Kegiatan ini akan diturunkan kepada anak cucunya, seperti adat istiadat yang ada sekarang merupakan warisan dari nenek moyang dulu. Suku bangsa Indonesia adalah golongan penduduk yang menetap di salah satu pulau wilayah Indonesia. Misalnya suku bangsa Aceh, Jawa, Bali, Madura, dan lain-lain, di mana suku-suku bangsa ini terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu hingga memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda pada masing-masing suku. Tidak saja adat dan budaya yang dapat dibedakan, tetapi bentuk dan ciri fisiknya termasuk juga. Misalnya, bentuk badan, warna kulit, warna rambut, dan bentuk wajah. Seperti suku Ambon memiliki ciri-ciri kulitnya hitam, rambut keriting. Berbeda dengan suku Jawa yang memiliki rambut hitam dan berkulit coklat atau kuning, di mana keragaman suku bangsa itu dapat pula dibedakan oleh lingkungan yang geografis, sejarah, ras, agama, atau kepercayaan, di mana faktor-faktor yang menonjol adalah lingkungan atau geografis,
misalnya penduduk yang tinggal di pesisir pantai dengan penduduk yang tinggal di pegunungan, atau penduduk yang tinggal di perkotaan dengan penduduk yang tinggal di pedesaan. Jadi dari kedua penduduk itu akan tampak perbedaannya, mulai dari kebiasaan, cara hidupnya, atau adat istiadatnya. Kemudian penduduk Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan adat istiadat. Keragaman itu menjadi satu dengan adanya persamaan bahasa, persamaan senasib, dan perjuangan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Berkat perjuangan para pahlawan yang tiada henti, maka suku-suku bangsa yang berbeda-beda itu pun dapat dipersatukan. Dan para pahlawan itu mempersatukan keragaman suku bangsa yang tersebar di wilayah Indonesia, tidak dengan kekerasan atau peperangan, tetapi dengan kesadaran dari masing-masing tokoh yang mewakili suku bangsa untuk bersatu dan untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing. Dengan tujuan itulah maka terciptalah persatuan bangsa yang terdiri atas masing-masing suku yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Atas kesepakatan bersama itulah mereka tidak mempersalahkan perbedaan suku dan budaya, tetapi mereka merasa sudah menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang satu. Kemudian persatuan yang semakin kokoh dan kuat itu dapat diwujudkan dalam bentuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka tidaklah mudah. Kemerdekaan itu kita raih dengan segala pengorbanan lahir dan batin, serta jiwa dan raga. Atas perjuangan itulah maka kita dapat hidup bebas merdeka di negara Indonesia. Pada awalnya bangsa asing yaitu Portugis menginjakkan kakinya di wilayah Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Maksud kedatangan bangsa Portugis pun dapat diterima oleh penguasa dan penduduk Nusantara. Namun, niat baik bangsa Portugis itu berubah menjadi tidak baik, yaitu ingin menguasai perdagangan di wilayah Nusantara. Bangsa Portugis ingin menguasai wilayah Nusantara. Hal ini merupakan
awal penjajahan di Indonesia. Niat dan keinginan bangsa Portugis itu tentu saja ditentang oleh penguasa dan penduduk setempat. Pengusiran dan perlawanan terhadap bangsa asing yang dilakukan oleh para penguasa atau raja-raja pun terjadi. Perlawanan ini masih bersifat kedaerahan dan waktunya pun tidak serempak. Munculnya perlawanan di suatu daerah berbeda-beda waktunya dengan daerah yang lain, sehingga kekuatan perlawanan yang dirasakan penjajah tidak begitu besar karena mudah diatasi oleh bangsa Portugis. Ketergantungan kepada sosok pemimpin sangat besar. Sosok pemimpin itu yang biasanya seorang raja atau tokoh daerah yang dihormati oleh para pengikutnya. Apabila pemimpin itu tertangkap, maka perlawanan pun berhenti. Hal itu disebabkan karena tidak adanya persatuan yang kokoh dan kuat. Untuk itu, maka harus disadari betapa pentingnya kita menjalin persatuan bangsa. Kita wajib memelihara dan melindungi keutuhan wilayah Indonesia sebagai tanah tumpah darah kita. Untuk itu, kita diwajibkan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan berasal dari kata satu, yang artinya utuh, tidak terpecah-pecah, atau dapat pula diartikan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan berarti hal-hal yang beraneka ragam setelah disatukan menjadi sesuatu yang serasi, bulat, dan utuh serta tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Kesatuan berarti sifat tunggal atau keutuhan Indonesia sebagai kepulauan tanah tumpah darah kita, tanah air Indonesia, di mana bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air dalam kebulatan wilayah nasional. Dengan segala isi dan kekayaannya, Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup seluruh bangsa di negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya di negara kita harus dijaga keutuhannya. Keanekaragaman itu tidak boleh menyebabkan kita terpecah-pecah, tetapi harus dapat dipersatukan oleh rasa persatuan dan
kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa dan budaya itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menerima suku lain yang ada di sekitar kita. Misalnya, kita tinggal di Bandung dan berada di lingkungan orang-orang Sunda, maka kita harus menerima kehadiran teman-teman yang berasal dari suku lain. Dengan kehadiran teman-teman kita dari suku lain, berarti kita dapat mengetahui kebiasaan atau kebudayaan mereka, sehingga memperkaya pengetahuan kita tentang kebiasaan atau kebudayaan bangsa Indonesia, di mana budaya atau kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kekayaan, kesenian, moral, adat istiadat, dan segala kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya setiap suku bangsa akan berbeda-beda. Terjadinya keragaman budaya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau geografis, kemajemukan suku bangsa, kelompok sosial, dan budaya asing. Bentuk-bentuk budaya dapat kita lihat seperti adat istiadat, bentuk rumah, musik atau kesenian, pakaian adat, senjata khasnya, cerita rakyat, dan makanan khasnya. Bahasa daerah adalah bahasa yang hidup dan berkembang pada masyarakat atau suku bangsa tertentu. Misalnya bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahasa Sunda di Provinsi Jawa Barat, dan bahasa Batak di Provinsi Sumatera Utara. Bahasa daerah itu digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari pada daerah tersebut. Indonesia memiliki bahasa daerah yang banyak, diperkirakan hampir 665 bahasa daerah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bisa dibayangkan, jika kita tidak mempunyai bahasa nasional sehingga disepakati bahasa Indonesia dijadikan bahasa pergaulan antar suku. Banyak sekali kata-kata yang berasal dari bahasa daerah yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Hampir di setiap suku bangsa memiliki kesenian daerah sendiri. Kesenian daerah meliputi tarian daerah, lagu daerah, tarian daerah, dan sebagainya. Saat ini, kesenian daerah tidak hanya dinikmati oleh suku bangsa tersebut saja, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita mengenal
berbagai macam kesenian daerah yang unik. Misalnya, dalam bentuk upacara adat perkawinan dan olahraga tradisional, upacara adat pernikahan, dan pakaian pengantin dari Jawa Barat berbeda dengan yang ada di Jawa Tengah. Begitu juga dengan yang lainnya, kita juga mengenal olahraga lompat batu yang berada di Nias, olahraga gulat tradisional dari Jawa Barat. Setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikan sendiri. Rumah adat dari masing-masing suku berbeda-beda bentuk, model, dan bahan-bahan yang digunakan. Begitu pula dengan bangunannya memiliki ciri khas dari masing-masing suku yang menggambarkan keindahan, seperti rumah adat dari suku Aceh yang berbentuk rumah panggung dengan dihiasi ukiran-ukiran pada dinding luarnya. Berbeda dengan rumah adat suku daerah Yogyakarta yang memiliki pendopo yang luas. Kemudian pakaian adat adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Pakaian biasa dipakai pada acara khusus, misalnya upacara pernikahan, upacara adat, dan sebagainya. Keanekaragaman suku bangsa merupakan kekayaan budaya bangsa kita. Salah satu keragaman itu adalah adat istiadat atau kebiasaan hidup yang telah dijalani secara turun-temurun. Adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan itu dipengaruhi oleh letak geografis, keadaan alam atau iklim. Dari perbedaan budaya dan kebiasaan menjadi ciri khas daerah atau suku bangsa. Misalnya dalam acara pernikahan, acara kematian atau pemakaman, acara selamatan, acara pelantikan atau penobatan pemimpin adat, dan lain-lain. Di Toraja, Sulawesi Selatan, sangat dikenal dengan upacara adat Mapasongko, yaitu upacara pemakaman dengan menguburkan jenazah di tebing-tebing curam dan terjal. Upacara pemakaman ini lebih meriah dibandingkan dengan upacara pernikahan. Begitu pula upacara pemakaman ngaben di daerah Bali. Jenazah yang berada di atas unggukan kayu dibakar hingga menjadi abu. Sementara itu, upacara pemakaman di daerah Jawa pada umumnya dimakamkan di tanah pemakaman umum tanpa harus melakukan upacara adat. Namun, jika pemakaman seorang raja atau kerabat istana, maka akan diadakan pemakaman adat. Keragaman
adat istiadat dan budaya bangsa kita harus dilestarikan agar tidak dilupakan atau punah, karena keragaman adat istiadat dan budaya itu merupakan kekayaan dan ciri khas dari masing-masing suku bangsa. Perbedaan budaya yang dijadikan pemicu permusuhan, tetapi perbedaan itu harus kita anggap sebagai kekayaan budaya Indonesia. Adanya perbedaan itu seharusnya dijadikan untuk mempererat persatuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan sikap menghargai keragaman suku dan budaya, maka kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh saling mengejek atau merendahkan budaya dari suku lain, di mana kita harus menghormati perbedaan budaya dan melestarikan budaya yang baik seperti telah disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu jua. Meski suku bangsa dan budaya serta adat istiadat kita berbeda-beda, tetapi kita tetap bersaudara, berbangsa satu dan bernegara satu, yaitu negara Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik harus dapat menerima kebudayaan dan adat istiadat dari suku lain, tidak menonjolkan atau hanya menerima budaya dari satu suku sendiri. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dengan kehidupan dan kebudayaan masing-masing yang bersifat kedaerahan. Namun hal itu tidak berarti bahwa masing-masing suku dengan kehidupan dan kebudayaan itu berdiri sendiri, tetapi harus kita persatukan. Masing-masing suku itu hanyalah merupakan bagian dari unsur bangsa kita yang mencakup seluruhnya. Selain itu, kita harus mencegah sikap dan paham kedaerahan yang sempit serta pengaruh kebudayaan asing yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa kita. Kita harus pandai-pandai memilih dan menerima kebudayaan asing. Jika kebudayaan atau kebiasaan dari luar itu bertentangan dengan kebiasaan kita, seharusnya kita menolaknya. Namun bila kebudayaan itu baik untuk diterapkan dalam kehidupan sosial kita harus menerima dengan tangan terbuka. Kemudian kali ini kita membahas sumber daya alam. Tuhan menciptakan alam Indonesia sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam.
Kita harus bersyukur kepadanya karena kita tidak semua negara dianugerahinya. Kekayaan alam seperti Indonesia, kita memiliki ladang minyak bumi Minas di Riau, ladang gas Badak di Kalimantan Timur, ladang minyak Kasim di Papua, dan sebagainya. Kita juga adalah salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia yang ada di Kalimantan, penghasil tembaga dari Papua, dan nikel dari Sulawesi. Selain kaya akan barang tambang, Indonesia yang memiliki tumbuh-tumbuhan dan daerah dan juga hewan yang berkualitas, misalnya kelapa sawit dan domba Garut. Kita harus bangga, domba Garut dari Jawa Barat merupakan jenis domba yang terbaik di dunia. Satu lagi kekayaan alam yang tidak ternilai harganya adalah hutan dan lautan. Hutan tropis Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati. Kedua terbesar dunia setelah Brazil. Kita mempunyai laut yang menyimpan banyak ikan dan sumber daya alam lainnya. Sebagai wujud syukur kepadanya, kekayaan alam itu harus dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya agar anak cucu kita pun dapat menikmatinya. Apa saja kekayaan alam Indonesia? Sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi berupa kekayaan alam yang di sekitar kita. Kekayaan alam itu harus dapat diambil manfaatnya dan dibutuhkan oleh kita untuk kelangsungan hidup. Misalnya air, tanah, kayu, barang tambang, dan sebagainya. Kekayaan alam ini terbentuk secara alami. Kita harus memanfaatkan dengan baik melalui produksi. Dalam proses produksi kita harus menguasai teknologi. Untuk itu kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Karena itu tidak ada jalan lain. Kita harus berlomba-lomba menyerap ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Sumber daya alam di Indonesia banyak yang bernilai ekonomis tinggi. Dengan jumlahnya yang banyak agar dapat memberi manfaat lebih bagi kehidupan kita. Perlu kita kuasai teknologi pengolahannya. Pohon, kayu, buah-buahan merupakan sumber daya alam yang tampak, sedangkan minyak bumi, emas, dan sebagainya termasuk dalam sumber daya alam yang tidak tampak karena terdapat di perut bumi. Kedua sumber
daya alam ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya alam itu untuk dimanfaatkan demi menjaga kelangsungan hidup manusia. Kekayaan alam memiliki nilai-nilai tertentu hingga kita dapat membedakan untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kita dapat membedakan jenis-jenis kekayaan alam berdasarkan sifat dan tempat. Kekayaan alam berdasarkan sifatnya dapat kita bedakan menjadi kekayaan alam yang dapat diperbaharui, kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber kekayaan alam yang dapat diperbaharui adalah hutan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Mereka dapat berkembang biak sehingga dapat bertambah jumlahnya. Jenis kekayaan alam dapat berkembang secara alami atau melalui campur tangan manusia. Misalnya, hewan atau tumbuhan. Sumber daya alam dari hewan disebut juga kekayaan hewani, yaitu kekayaan alam yang berasal dari jenis hewan yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Misalnya seperti daging susu dan kulitnya. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut kekayaan nabati, yaitu kekayaan alam yang bersumber dari jenis tumbuhan untuk dimanfaatkan demi kelangsungan hidup manusia. Misalnya padi sebagai bahan makanan, kayu, dan sebagainya. Sedangkan air dan matahari adalah sumber tenaga atau energi yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai sumber tenaga. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya barang tambang yang terdapat di perut bumi, misalnya batu bara, minyak bumi, gas. Apabila kita menggunakannya secara berlebihan atau terus-menerus, maka kekayaan alam ini akan habis. Untuk memperbaharui kekayaan alam ini akan membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama, hingga membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lamanya. Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian alam dan memanfaatkannya dengan baik. Kemudian kekayaan alam berdasarkan tempat atau geografis dapat dibedakan menjadi kekayaan alam yang berada di daratan, lautan, dan udara. Indonesia memiliki kekayaan alam daratan yang diimpikan negara lain. Tanah untuk pertanian luas, sebagian masih berupa hutan, baik berupa hutan produksi, hutan suaka marga satwa,
dan hutan suaka cagar alam. Di dalam perut bumi tersimpan pula barang tambang yang berharga. Jenis kekayaan alam berasal dari lautan, misalnya berbagai jenis ikan, rumput laut, karang, juga ombaknya yang bisa dijadikan sarana olahraga air. 2/3 luas Indonesia berupa laut. Jika kita harus dapat mengoptimalkan sumber daya bidang ini, karena itu Indonesia membentuk Departemen Perikanan dan Kelautan yang khusus menangani hal ini. Sementara itu, jenis kekayaan yang berasal dari udara pada umumnya dimanfaatkan untuk lalu lintas pesawat terbang. Ruang angkasa yang dipakai sebagai jalur penerbangan dibatasi sampai ketinggian 22.500 meter. Wilayah udara juga digunakan untuk olahraga terjun payung, penelitian iklim, cuaca. Juga di beberapa negara udara digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian, sumber daya alam yang terdapat di wilayah Indonesia dapat diketahui dengan menggunakan peta. Peta adalah gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar. Peta biasanya berupa lembaran-lembaran kertas. Kenampakan alam dan buatan digambarkan dengan menggunakan simbol dan warna. Misalnya, gunung digambarkan pada peta dengan menggunakan simbol titik berupa gambar segitiga berwarna hitam. Jalan raya dan jalan kereta api digambarkan menggunakan simbol garis, dan penyebaran batu pasir digambarkan menggunakan simbol bidang yang berwarna kuning. Peta bermacam-macam. Peta yang menyajikan gambaran umum kenampakan yang ada di permukaan bumi. Peta umum. Peta yang menyajikan kenampakan khusus di permukaan bumi disebut peta tematik. Peta persebaran barang tambang termasuk peta tematik. Peta ini menggunakan simbol-simbol menggambarkan jenis-jenis barang tambang pada daerah di mana barang tambang itu berada. Kita menggunakan peta untuk mengetahui penyebaran sumber daya alam, dan bagi pemerintah adanya peta memudahkan dalam pengelolaannya. Peta persebaran barang-barang tambang Indonesia ini dapat diturunkan menjadi peta persebaran barang tambang provinsi dengan skala besar. Peta provinsi dapat juga diturunkan menjadi peta persebaran barang tambang kabupaten.
Peta ini dapat dibuat sampai menjadi peta yang sangat detail mengenai barang tambang sehingga siap untuk dieksploitasi. Pengambilan sumber daya alam, sedangkan pembuatan peta dan upaya sebelum penambangan disebut eksplorasi atau penyidikan. Dari peta ini kita dapat melihat dengan jelas penyebaran barang tambang beserta batas-batas penyebarannya secara horizontal atau mendatar. Indonesia memiliki Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengurus mengenai barang tambang di Indonesia. Kita sudah menikmati hasil kekayaan alam yang ada di daerah kita. Kekayaan alam itu sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya, di mana kekayaan alam yang berada di dalam wilayah Indonesia dikuasai oleh negara seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kesimpulan dari pasal tersebut adalah kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia dikuasai negara itu untuk membangun negara kita dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jika kekayaan alam itu dikuasai orang banyak atau perorangan, maka dikhawatirkan akan merusak kelestarian alam dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menikmatinya. Dengan demikian, kekayaan alam yang melimpah ruah itu harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam berlimpah yang ada di setiap daerah dikuasai oleh pemerintah daerah setempat untuk kemakmuran rakyat dan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun dari kekayaan alam yang terletak di daerah, sebagian ada yang dikelola oleh pemerintah pusat dan hasil pendapatannya diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Pembagian pendapatan ini diatur oleh undang-undang. Dan sumber daya alam yang terdapat di daerah seperti hutan, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan sebagainya merupakan kekayaan alam yang dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan kita. Ada sebagian daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah, tetapi ada pula yang sedikit, di mana jenis-jenis kekayaan alam yang terbesar di setiap daerah itu tidak sama, seperti daerah Nanggro Aceh
Darussalam dengan daerah Jawa. Kedua daerah itu memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Kekayaan alam dua daerah ini telah dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Ada sebagian kecil kekayaan alam yang tersedia dalam jumlah terbatas, maka penggunaannya pun harus secermat dan sehemat mungkin. Jika kekayaan alam yang terdapat di dalam perut bumi harus terus-menerus digali atau diambil secara besar-besaran, maka kekayaan bumi itu akan habis terkuras jika penggalian kekayaan bumi itu tidak memperhatikan kelestariannya, maka dikhawatirkan akan merusak lingkungan di sekitar penggalian. Apabila lingkungan itu rusak, maka makhluk hidup yang ada di sekitarnya akan merasakan akibatnya. Misalnya, pohon-pohon di hutan yang terus-menerus ditebang, maka sumber mata air akan menjadi kering. Di mana sumber mata air ini akan menjadi kering di musim kemarau karena tanah yang tidak ditanami pohon-pohon tidak mampu menampung air. Akibatnya, pada musim hujan akan terjadi longsor, dan pada musim kemarau akan sulit mendapat sumber mata air. Usaha pelestarian kekayaan alam harus diupayakan secara serius. Eksploitasi sumber daya alam harus dibareng dengan upaya pencairan atau pencarian sumber daya alam alternatif dan mendidik sumber daya manusia untuk dijadikan tenaga ahli yang mampu mencari sumber daya pengganti, sehingga ketika kita kehabisan sumber daya alam, telah ada pengganti sumber daya alam tersebut. Jadi hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena manusia dapat mempertahankan hidupnya dengan menggali atau memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Dalam mempertahankan hidupnya, manusia harus bekerja sama, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan manusia lainnya untuk saling melengkapi kebutuhannya. Dan keadaan alam dapat mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat setempat. Masyarakat pesisir pantai akan menggantungkan hidupnya pada pencarian ikan, sedangkan masyarakat di pedesaan akan menghabiskan sebagian waktu di pertanian atau perkebunan. Mata pencaharian masyarakat setiap desa tidak akan sama. Misalnya di desa A, masyarakat banyak menanam cengkeh, sedangkan di desa B, sebagian besar masyarakatnya menanam karet. Untuk mengolah sumber daya alam di daerah seperti ini, bumi dan udara serta matahari sangat dibutuhkan tenaga kerja terampil, terlatih, dan juga terdidik. Kegiatan ekonomi dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu kegiatan bidang pertanian dan non-pertanian. Mari kita bahas bersama-sama. Kegiatan ekonomi pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris atau pertanian. Hal ini dikarenakan hampir 70% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian meliputi
pertanian rakyat. Pertanian rakyat adalah usaha pertanian yang dilakukan oleh penduduk yang bersifat usahanya berukuran kecil dan hasilnya hanya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ciri-ciri pertanian ditandai oleh luas lahan relatif terbatas, modalnya kecil, peralatannya sederhana, dan cara pengolahan lahan hasil masih sederhana. Pertanian rakyat dapat dikelompokkan menjadi ladang berpindah, tegalan, dan sawah. Ladang berpindah adalah kegiatan bercocok tanam yang mengandalkan hujan dan dilakukan dengan cara berpindah-pindah. Tegalan adalah cara bertani yang hampir mirip dengan ladang berpindah-pindah, tetapi sudah menetap dan jenis tanamannya lebih beragam. Sementara itu, sawah adalah bentuk pertanian menetap yang menanam jenis tanaman padi atau menghasilkan beras. Perkebunan adalah usaha pertanian yang penggunaan lahannya luas. Dari sifat pengelolaannya, perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar hasilnya ditujukan untuk dijual ke luar negeri atau diekspor. Memiliki lahan yang luas dan dikelola secara modern. Sedangkan perkebunan rakyat lahannya tidak begitu luas dan tidak sebesar perkebunan besar. Jenis tanaman perkebunan adalah teh, cengkeh, karet, kelapa sawit, tembakau, kopi, lada, pala, coklat, dan kapas. Hutan dapat diartikan sebagai kumpulan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dari permukaan tanah yang hidup dalam keseimbangan. Macam-macam hutan berdasarkan fungsinya, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam. Hutan lindung fungsinya menjaga kelestarian tanah dan sebagai rata air suatu wilayah. Hutan suaka produksi adalah hutan yang menghasilkan kayu dan non-kayu seperti hasil industri, kayu, gelondongan, dan obat-obatan. Peternakan adalah pembudidayaan atau usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan seperti sapi, kambing atau domba, kerbau, kelinci atau jenis unggas, di mana jenis kegiatan peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan hewan kecil, yaitu peternakan kambing atau domba dan kelinci. Peternakan hewan besar yaitu peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas yaitu peternakan seperti ayam kampung, ayam ras, bebek, dan puyuh. Peternakan adalah pembudidayaan atau usaha pemeliharaan dan pengembangan hewan seperti sapi, kambing, domba, atau kerbau, kelinci atau jenis unggas. Jenis kegiatan peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan hewan kecil. Perikanan dapat dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat dilakukan dalam bentuk kegiatan pembudidayaan ikan pada kolam atau empang, air tawar, sawah, sungai, danau, waduk, tambak, atau di rawa-rawa. Jenis ikannya yaitu mas, nila, mujair, bandeng atau udang, dan lele. Perikanan laut yaitu kegiatan perikanan yang dilakukan dengan penangkapan di laut lepas maupun pembudidayaan ikan di daerah pantai. Alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan di laut adalah jaring atau jala, pancing, pukat, dan perahu. Jenis ikan yang ditangkap misalnya kakap, tunai, cumi, tongkol, cakalang, kerapu, teri, dan sebagainya.
Jenis kegiatan ekonomi non-pertanian meliputi kegiatan pertambangan, pertambangan industri, jasa, pariwisata. Pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengambil dan memanfaatkan benda.